Hari ini kita memasuki hari kedua dari 30 hari renungan menyongsong new normal. Mari kita renungkan firman Tuhan dari Efesus pasal yang pertama, ayat yang ke-18. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Saya tertarik dengan kata mata hati, yaitu spiritual insight, artinya kemampuan rohani untuk memahami pernyataan dan karya Allah. Paulus berdoa kepada Tuhan agar Tuhan menjadikan mata hati jemaat Efesus menjadi terang, agar yang pertama, jemaat Efesus dapat mengerti pengharapan yang dimilikinya sebagai orang percaya. Kata pengharapan di dalam bahasa Yunani menggunakan kata elpis yang artinya harapan yang baik. Di dalam Alkitab, kata ini digunakan untuk menggambarkan harapan yang penuh sukacita, harapan yang pasti akan keselamatan abadi. Hal yang kedua, kita perlu memiliki mata hati yang terang supaya kita dapat menyadari betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukan bagi orang percaya, bagi orang-orang kudus, yaitu saudara dan saya. Di dalam bahasa Inggris, kata bagian yang ditentukan menggunakan kata inheritance, atau artinya warisan. Karena memang di dalam bahasa Yunani digunakan kata kleronomia, yang artinya warisan. Kita mendapatkan warisan dari Tuhan, yaitu hidup kekal di surga yang telah disediakan di dalam Kristus Yesus. Kemarin kita merenungkan bahwa kehidupan ini adalah seperti sebuah kapal yang sedang berlayar di tengah lautan yang penuh badai. Kita dapat tetap tegar ketika kita mengarahkan pandangan kita ke pelabuhan damai. Pelabuhan damai kita adalah hidup kekal di surga yang sudah pasti Tuhan sediakan. Ketika kita menghadapi kehidupan ini dengan air mata, kekhawatiran, ketakutan, maka kita tidak dapat memiliki mata hati yang terang untuk dapat melihat pengharapan dan warisan yang berharga yang Tuhan sediakan itu. Mari, di dalam menyongsong new normal ini, kita minta supaya Tuhan membuat mata hati kita terang, supaya kita bisa melihat kekayaan warisan yang Tuhan sediakan bagi kita, orang percaya, yaitu hidup kekal di surga bersama Tuhan. Yang ketiga, kita perlu memiliki mata hati yang terang supaya kita dapat memahami dan menyadari betapa hebat kuasa Tuhan yang Tuhan kerjakan bagi kita orang percaya. Kata kuasa di dalam bahasa Yunaninya menggunakan kata dunamis. Yang menarik adalah ketika menyebutkan tentang kuasa Tuhan, di dalam ayat ini ditambahkan keterangan kata hebat. Di dalam Alkitab bahasa Indonesia hanya digunakan satu kata, yaitu hebat. Tetapi dalam Alkitab bahasa Inggris digunakan dua kata, karena memang di dalam bahasa Yunani digunakan dua kata. Yang pertama adalah huperbalo, yang artinya melebihi, mengungguli, melampaui apapun. Ya, memang kuasa Allah kita mengungguli, melampaui apapun juga. Tidak ada yang dapat mengalahkannya. Kata yang kedua adalah meketos, yang artinya adalah megah, besar. Kuasa Allah kita adalah kuasa yang powerful, yang besar, yang tidak ada yang dapat mengalahkannya. Kita bersyukur Allah kita yang maha kasih adalah juga Allah yang maha kuasa. Oleh sebab itu marilah kita menyongsong new normal ini dengan bersandar kepada Tuhan yang maha kuasa. Jangan biarkan hati kita menjadi khawatir, menjadi takut, apalagi putus asa. Mari bersandar kepada Tuhan yang maha kuasa. Mulai hari ini, mintalah kepada Tuhan agar Tuhan menjadikan mata hati kita terang, sehingga kita dapat menyadari kehadiran Allah di dalam hidup kita, sehingga kita juga dapat memahami pimpinan Tuhan di tengah situasi yang tidak menentu ini. Dan dengan demikian, kita dapat berani menghadapi keadaan new normal ini. Memang keadaan belum betul-betul normal. Penyakit akibat COVID-19 masih mengancam di sekitar kita. Permasalahan hidup masih banyak di sekitar kita. Tetapi yakinlah, bersama Tuhan
yang kuasanya tidak terbatas. Kita dapat menghadapi pergumulan ini, bahkan kita dapat menang atas pergumulan ini. Tuhan memberkati kita.